Nah, untuk asam kuat, untuk menghitung konsentrasinya, konsentrasi H+, yaitu dengan cara mengalihkan konsentrasi larutan kali valensi asam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali di channel Jimmy ID, channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata. Hari ini kita akan belajar asam basa, materi kimia kelas 11 semester 2. Untuk anak-anak, semoga hari ini tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia. Pertemuan kali ini kita akan menghitung pH larutan asam basa. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita menentukan asam basa menggunakan indikator. Nah, saat ini kita akan menentukan asam basa dan menghitung pH dengan cara matematis atau cara manual. Ini misalnya semacam ini. Kemarin kita menentukan pH tomat semacam ini, ketemu 4 ya, dengan menggunakan indikator. Telur pH-nya 8 dengan menggunakan indikator. Dan indikator yang kita gunakan kemarin adalah kertas lakmus merah dan biru, ada brontimol, ada methyl oren, ada phenolphthalein, ada indikator universal, pH meter, dan indikator alami. Nah, lalu bagaimana menentukan kekuatan asam basa dengan cara matematis? Nah, ada hal yang perlu kita ketahui sebelumnya tentang menentukan pH asam basa. Kita harus tahu dulu beberapa sifat asam atau basa, mana yang kuat dan mana yang lemah. Beberapa asam kuat, contohnya HCl, HBr, HI, HNO3, HCl4, dan H2SO4. Dan asam lemah, ini ada HF, ada H2S, H2CO3, H2C2O4, HNO2, H3PO4. Ini adalah contoh beberapa senyawaan asam lemah dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk senyawaan basa kuat, ini contohnya NaOH, KOH, BaOH 2 kali, MgOH 2 kali, CaOH 2 kali. Dan senyawaan alkali golongan 1A, 2A, kecuali Be. Ini adalah senyawaan nanti basa kuat. Untuk basa lemah ada Na4OH, ada LOH 2, LOH 3 kali, PbOH 2 kali, N2H4. Ini beberapa contoh senyawaan basa lemah yang harus kita ketahui sebelum kita menentukan pH larutan asam dan larutan basa. Kenapa? Karena untuk asam kuat, basa kuat, dan asam lemah, basa lemah ini menggunakan rumus yang berbeda. Nah, ini. Nah, untuk asam kuat, untuk menghitung konsentrasinya, konsentrasi H+, yaitu dengan cara mengalihkan konsentrasi larutan kali valensi asam. Jadi valensinya berapa? Misalnya HCl, valensi asamnya 1, H2SO4, valensi asamnya 2, macam itu. Jadi untuk menentukan pH-nya nanti min log konsentrasi H+. Baik untuk asam kuat maupun asam lemah. Cuma dalam menentukan H+-nya ini nanti yang berbeda. Nah, untuk asam lemah nanti penggunaannya dengan ini, menghitung H+-nya akar Ka kali M, tetapan asam kali konsentrasi larutan, atau alfa kali M. Begitu juga dengan basa kuat. Jadi untuk menentukan konsentrasi OH-nya nanti akan berbeda. Jadi untuk OH-nya M kali valensi basa. Jadi kita hitung jumlah OH-nya nanti, valensinya. Untuk basa lemah ini Kb kali M. Nah, selanjutnya nanti OH kita cari POH-nya, ketemu nanti min log OH min, konsentrasi OH min kita cari. Nah, untuk mencari pH-nya, nah, karena pH dan POH sama dengan 14, angka 14 ini diperoleh karena ring pH itu 1 sampai 14. Jadi pH-nya nanti 14 min POH, atau sebaliknya mencari POH dengan 14 min pH, semacam ini.
Ini beberapa tetapan asam dan tetapan basa dari asam lemah dan basa. Ini ada asam klorid, asam klorida, asam nitrit, asam format, asam benzoat, ada asam asetat, asam hipoklorid, asam sianida, fenol. Untuk basanya ada metilamin, amonia, hidrasin, hidroksilamin, anilina. Dan untuk Ka dan Kb yang lain nanti anak-anak bisa melihat di cari di Google atau di buku referensi lain. Nah, kita ambil contoh untuk menentukan pH asam kuat. Sebelum kita menentukan pH, ada beberapa yang harus kita pahami dulu tentang sifat logaritma. Nah, karena kita untuk menghitung pH kita menggunakan logaritma. Nah, ini yang harus kita pahami. Misalnya yang pertama ini log A pangkat N ini sama dengan N log A. Ini yang harus kita ingat. Soalnya adalah log A kali B itu sama dengan log A plus log B. Atau log A per log B ini sama dengan log A min log B. Log 1 10 log 10 1. Ini yang harus kita ingat. Baik, langsung saja ini menentukan konsentrasi H plus M kali valensi asam. Ini adalah H2SO4. Valensinya 2, konsentrasinya 0,04. Ini kalau kita sederhanakan buat semacam ini menjadi 4 kali 10 pangkat min 2. Ini 4 kali 2. H plusnya ketemu 8 kali 10 pangkat min 2. Nah, kita lihat pH-nya min log 8 kali 10 pangkat min 2. Ini untuk menentukan pH. Nah, 8 kali 10 pangkat min 2 ini kalau kita lihat ini adalah kali perkalian. Nah, ini sama dengan log 8 plus log 10 pangkat min 2. Nah, ini log ini N log A. Ini menjadi plus min log 2 log 10. Ini persamaannya. Kita lanjut, kita turunkan 2 kali 1. Satunya jadi log 10. Ini kali 2, ini turun. Nah, minusnya kita masukkan jadi min log 8 plus 2 atau kita rubah jadi 2 min log 8. Ini penjabarannya. Nanti selanjutnya untuk anak-anak untuk menentukan logaritma lognya ini menentukan pH-nya ini nanti langsung dari sini dari atas log 8 kali 10 min 2 langsung 2 min log 8 semacam ini. Oke, kita lanjut. Menentukan basa kuat. Ini adalah rumusnya yang kita gunakan. Dalam gelas kimia 2000 liter terdapat NaOH 0,0002 molar. Tentukan pH-nya. Nah, kita lihat untuk NaOH, untuk valensinya NaOH, OH-nya kan 1. Konsentrasinya ini 2 kali 1, 2, 3, 4. 10 pangkat min 4 kali 1. Ini pH-nya. Nah, ini 4 min log 2 karena kita sudah terbiasa langsung 4 min log 2. Nah, untuk menentukan pH-nya ini kita hitung dari 14 min pH. Jadi 14 min 4 min log 2. Ini ketemunya 10 plus log semacam ini untuk menentukan basa kuat. Selanjutnya menentukan asam lemah. Nah, perhatikan ini asam lemah, ini rumusnya konsentrasi H plus Ka kali M. Ini soalnya. Tentukan pH larutan 100 ml H2CO3 0,4. Nah, Ka-nya H2CO3 itu 4 kali 10 pangkat min 7. Jadi diketahui konsentrasinya ini 4 kali 10 pangkat min 1, Ka-nya ini. Jadi kita masukkan dalam rumus persamaan ini. H plusnya 4 kali 10 pangkat min 7 kali 4 kali 10 pangkat min 1. Jadi ketemu 16 kali 10 pangkat min 8. Ini di akar 4 kali 10 pangkat min 4. pH-nya min log 4 kali 10 pangkat min 4. Ini pH-nya 4 min log 4. Semacam ini. Oke. Kita lanjut menentukan basa lemah. Nah, tentukan pH larutan 300 ml Na4OH 0,02 molar. Ini untuk Kb-nya Na4OH 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini persamaannya OH, ini rumusnya yang kita gunakan. Kb-nya kita masukkan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Konsentrasinya 2 kali 10 pangkat min 2. Jadi ketika kita hitung, ini ada 3,6 kali 10 pangkat min 7
komanya kita hilangkan jadi 36 kali 10 pangkat min 8. Ini kita akar, ketemu OH minnya 6 kali 10 pangkat min 4. Itu pH nya min log 6 kali 10 pangkat min 4. Untuk selanjutnya kita hitung langsung 4 min log 6. Nah, selanjutnya kita hitung pH nya. pH sama dengan 14 min pH 4 min log 6, jika ketemu 10 plus log 6. Nah, itu caranya untuk menentukan pH asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Selanjutnya ini untuk latihan, nanti untuk anak-anak ini dituliskan di kolom komentar langsung jawabannya, nanti pH nya berapa. Yang pertama, tentukan pH larutan berikut. Nomor 1, 100 ml HNO3 0,005 molar, 20 ml SROH 2 kali 0,004 molar. Yang ketiga, 100 ml CH3COOH 0,002 molar, Ka 1,8 kali 10 min 2. Yang terakhir, 50 ml Na4OH 0,009 Kp 10 min 5. Ya, saya ingatkan untuk anak-anak, sebelum menentukan menggunakan rumus yang mana, anak-anak harus tahu ini mana asam, mana basa, dan ini bersifat kuat atau bersifat lemah. Nah, selamat mencoba. Oke, untuk perhitungan. Oke, untuk pertemuan kali ini menghitung pH larutan asam dan basa. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video pembelajaran yang terbaru dari channel Jimmy ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.